Maka saking pentingnya iman, Allah utus ribuan nabi hanya perkara iman. Ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, taatlah kamu kepada Allah, tidak ada yang disembah kecuali Dia. Maka Nabi pernah mengatakan, siapa yang mengucap la ilaha illallah wa la syarikalah, dia ahli surga selama tidak dicampuri dengan yang lain. Coba ini jangan anak sampai 3 kali terus mengatakan. Siapa yang mengucap la ilaha illallah wa la syarikalah, dia itu ahli surga selama tidak dicampuri dengan yang lain, sampai 3 kali. Maka sahabat, ya Rasul, apa maksudnya cinta dunia? Ini Pak, jadi dunia tidak harus dicintai, dimiliki boleh. Kalau kepepet nggak bisa memiliki, dinikmati gitu. Jadi nadanya jernih, bukan dilarang punya dunia, silakan punya dunia ini diserahkan, tapi jangan dicintai, dimiliki saja. Kok kepepet nggak bisa memiliki, dinikmati. Coba kalau tiap tahun 40 hari saja, setiap hari silaturahim 2 kursi saja kita duduk. Setiap hari khususi 2 kursi. Kalau 40 hari berarti sudah 80 kursi. Kalau istiqomah 10 tahun, 800 kursi kita duduk. Kaya, jadi tidak dimiliki, biar yang punya kursi. Apalagi ikut Mas Turo, masa gonta-ganti naik mobil mewah, gonta-ganti naik mobil. Nah dunia ini tidak dimiliki, dinikmati. Kepepet tidak bisa memiliki, dinikmati. Jangan salah tangkap. Orang baik jangan mabuk akhirat orang itu. Kalau dunia yang tidak begitu dicintai. Keperluan itu namanya keperluan itu ya sedikit saja. 100 tahun kita paling lama. Coba yang nomor di sini ada yang mau 100 tahun? Belum ada. Saya ini sudah 78, Pak, hampir 79, sudah rumah lumut. Numpak motor yang 30 kilo itu semuten, nah ini tidak bertarik mau lebih bawa, alhamdulillah. Masya Allah. Dunia ini keperluan. Coba kemarin banyak orang korban, alhamdulillah sekarang ini sudah banyak orang korban. Yang belum korban ya diusahakan lah, orang seumur hidup sekali itu. Kok belum korban, ya usaha, ya nyelengi lah. Nah, sing rokok 20.000 itu 10.000 saja. Jadi 10.000 ditabung, kalau 1 tahun sudah 3.600.000 pas. Kambing 1, ya pas. Yang rokoknya 20.000, tolong yang 20.000 10.000 saja beli. Atau 20.000 itu digunakan 2 hari, yang 2 hari yang kedua ditabung alias berarti lah sama dengan 1 hari 10.000. Kalau 1 tahun mulai sekarang nabung, tahun depan 3.600.000 oleh wedhus sing luwes. Nek urung kurban ki diusahakan, wong setahun kok cuma seumur hidup sekali. Jadi kemarin dapat daging kurban oleh 3 kilo pamane kayak di margo mulya muasa margo kencana ya margo kencana kowe sapi pirang-pirang diblek masyaallah. Ki mbone oleh daging 3 kilo. Utawa mbone dilek uyah sing seimbang. Oh yo. Jadi wong wedok kudu cerdik. Bapak ngomong ki mbone daginge 3 kilo, wis elek uyah sing seimbang. Yo. Bapak ngomong seimbang itu betul, ndak salah, tetap betul. Tapi istilah cerdik. Otaknya itu dipakai, jangan otaknya jengkung. Ini namanya keperluan. Dunia ini 100 keperluan, apa bermiliar-miliar tahun. Nek dagingnya 3 kilo, uyai mungkin 3 gegem atau patang, paling pol 5 gegem. Ojo apa bapak ngomong kan seimbang, dagingnya 3 kilo, saya uyah 3 kilo. Ya wong wedok goblok. Bodoh. Dikatakan tolong. Apa meneh dagingnya 3 kilo, kok uyai malah 10 kilo, mbah buyute bodoh.
Memang dunia ini jangan rakus. Waktunya cuma 100 tahun, tapi memerlukan waktu yang panjang untuk dunia ini. Masuk ya, atus keringat, masuk remen, atus keringat, masuk. Untungan tuh masuk bukan sampai kemeringat ya, jangan kalau masuk bukan sampai kemeringat. Sehingga gua akhirat bermiliar-miliar tahun. Memang dunia ini rakus, waktunya cuma sebentar, tapi memerlukan waktu yang panjang. Akhirat yang begitu panjang, enggak ada ujungnya, malah cuma sebentar ya Pak. Saya canam saya mari masjidnya wis cah 20 yang datang paling 4. Utuh nenem wis paling pol. Kuwi wae teko mat kolanci. Komat teko salam mak kelenci nunggu imam wis ora sabar. Nih saya mendingan saya teko urusan dunia. Ini hari raya kurban, masya Allah. Kita coba sekarang mari kita kurbankan kehendak, keinginan, hawa nafsu kita ini diikutkan dengan kehendak Allah dan Rasul. Itu baru akan sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi, kata Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Iman kamu tidak akan sempurna selama hidup sampai mati, kecuali keinginan hawa nafsu kali itu diikutkan dengan agama yang aku bawa. Jadi nafsu kita mengikuti aturan Allah dan Rasul, dikorbankan. Waktunya dikorbankan untuk akhirat, hartanya untuk akhirat, pikirannya untuk akhirat, tenaganya untuk akhirat. Tapi untuk akhirat itu memang ya kikir itu lah dulu, masya Allah. Sepeda motor harganya 30 juta ketuku, rokoknya 20.000 istiqomah tiap hari. Masan Jumatan ngisi klotok 5.000, kletek ini ada mepeng pintu klotok 2.000. Nggak rasa sesuai. Coba keinginan hawa nafsu kita diikutkan dengan keinginan Allah dan Rasul. Masya Allah, memang dunia ini rakus teman-teman. Sekarang lihat sejarah mari sama-sama kita nengok. Ketika Rasul berjalan ke pasar, lihat sorry nenek pamit. Satu nenek dakwah ini kita lihat sorry nenek, kita lihat sorry Pak. Tahun 2005 ke nenek Fadilah Aman lihat sorry. Rasul di pinggir jalan itu melihat ada bangkai cempe, bukan kambing. Nek wong Jawa cempe ki anakan wedhus. Dadi nek wedhus ki nek meten mak ceprong metu apa cempe. Dadi nek wedhus ngandung kolesterol ki ora enak. Sapi ngandung kolesterol ora aja wedi mangan daging kurban. Nek wedhus ki ngandung cempe, sapi ngandung pedhet, kebo ngandung gudel. Ora nek sing ngandung kolesterol. Ini nek mangane oke memang mumet, aku pikir rada oke iki nek mangan oke iki nek ilmu mangan rada ugal-ugalan. Masya. Ora nek ngandung kolesterol, nek aja ugal-ugalan. Kulu wasrobu walakus rifane jelas. Kulu wasrobu walakus rif. Ada bangkai cempe sudah jadi bangkai. Rasul mengatakan, hei sahabatku, siapa ingin benda itu 1 dirham saja. 1 dirham, boleh 1 dirham uang Indonesia sekarang mungkin 4.000 mungkin ya, 5.000 lah abang. Nggak mau ya Rasul, kalau kasihkan saja cuma-cuma gimana? Nggak usah beli. Nggak mau ya Rasul, itu sudah jadi bangkai. Andai kata hidup saja harganya murah. Jadi semua sahabat menganggap perkara itu hina dina. Suruh beli 1 dirham nggak mau, dikasihkan saja cuma-cuma nggak mau juga. Karena semua sahabat menganggap perkara itu hina dina. Nabi mengatakan, demi Allah, dunia seisinya ini dipandang Allah jauh lebih kecil daripada bangkai ini bagimu. Ini secara Rasul mengatakan ini hadis, jadi demi Allah, dunia seisinya ini dipandang oleh Allah nilainya tidak
berharga jauh lebih kecil daripada bangkai ini bagimu. Kon rusak dirham saja nggak mau, kasihkan cuma-cuma saja nggak mau. Jadi kata Nabi, dunia kita ya bakal ini loh, nggak ada nilainya. Bagi Allah, kalau bagi kita tetap nilai. Saya orang di motor ya repot juga, ya. Masya Allah, tetap dunia ini perlu, kita masih di dunia. Jadi dunia seperti bangkai tadi, Pak, ini dipandang Allah. Coba kata Nabi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, lebih berharga daripada dunia seisinya. Kayak kerajaan Sulaiman, kerajaan Fir'aun, kerajaan Korun sing memang yang serene kabeh lho, Pak. Nek subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah dadi tanduran surga sing kekal abadi. Nek upah nilai akhirat. Jadi dunia iki dipamake bangke, Pak. Mulane nek enek wong urip ning alam donya ndak mau ibadah gara-gara ngurusi dunia, ya dunia yang mulai dibicarakan dunia, yang dilihat dunia, yang dipegang dunia, yang didengarkan dunia, mulai moto dunia. Guys, ngoyak-ngoyak bangkai tadi. Coba sekarang hewan apa yang cinta damai? Coba kucing saja harus dikasih bangkai nggak mau. Coba kalau anak tikus mati, diucapkan nek apa? Nek arep kucing mikir pakai kayak nek racun nih. Pinter tikus ini ras, kucingnya takut juga. Nenek isya gue langsung dituduh. Nah, jadi sing senangane bangke wis iso mlayu mau tidur hubu. Jadi nek wong ahli cinta dunia alias hatinya itu kemasukan sifatnya najis mughaladzah. Maka Imam Ibnu Athaillah dalam kitab-kitab, orang yang hatinya cinta dengan dunia itu dinasihati 1000 ulama ndak cerdas. Bukan kitab hikam, masih kitab tasawuf itu orang hikam. Imam Ibnu Athaillah yang diterjemah Salim Baresi di Surabaya. Hati yang cinta dengan dunia dinasehati 1000 ulama, bukan 1, 2, 1000 ulama, tidak cerdas. Kenapa? Hati bisa kotor. Nur kalamullah bisalaan Allah nur samawati wal nur nalan Quran hati itu nur cahaya. Kalau mau masuk dalam hati yang sudah penuh dengan dunia, nggak ada tempat, maka dia mundur. Ini hati sudah penuh dengan dunia karena dunia kotor. Quran hadismu masuk nurnya kalamullah dan sabda Rasul, nggak ada tempat mundur, Pak. Tapi kalau hati sudah mabuk dengan akhirat, cintanya kepada Allah sungguh-sungguh, wis mabuk akhirat, wis apa? Dunia ini ngempet-ngempet, usaha melok nongkrong nang kono. Mulane wong dengan kadang rapat ngamake ngelmune krana nure ndak masuk. Paham, Pak? Jadi hati itu kecil, kalau sudah penuh dengan dunia, nur kalamullah dan sabda Rasul mau masuk ndak ada tempat mundur. Agama itu harus ndak rakus ndak. Tapi kalau hati sudah penuh dengan akhirat, dunia ini ngompet-ngompet terus golek selak kepengin piye dilarang mlebu ning kono arep nongkrong ning kono. Mulane apa metu seumur hidup sekali aja 4 bulan. Jadi enggak banyak, Pak. Itu tetangganya itu umurnya sudah 1000 bulan lebih 44. Tapi tunggu Pak Bapak, ke umur sama 1000 bulan. Aku wis 800 bulan lebih. Masa getek bengek sampai zamane nom yen petrakilan tekan ngendi-endi itu. Masa jeneng 4 bulan kanggo agama. Lah kecil tuh. Nek dibanding umur 800 bulan sih. Tahu sing 50 tahun aja. Sing 50 tahun berapa umure, Pak? 5 kali 12 600 bulan. Ini udah umur 50 tahun berarti umurnya sudah berapa? 600 bulan. Kalau cuma 4 bulan itu kecil, Pak. Enggak lama, enggak.
Jeruk itu saja kalau memang belum bisa, cobalah setahun itu dikorbankan tenaga, pikiran, fokus amal akhirat. Cara ahli toreko suluk. Nah, nek wong toreko suluk, Pak. Suluke salah ngambah dalan sing dadeke cedhak maring Allah. Jadi suluk nang Pak Ustaz kono bulan Syawal, bulan Rajab 10 hari ya sing lebih. Itu maksudnya men tawajuh, cara mlakuke muncul. Ora noleh-noleh men gak teko. Mlaku gejiret anak, gejiret bojo, gejiret sapi, gejiret wah ora tekan nggon, Pak. Masya Allah. Nah, coba kita korbankan sedikit waktu, harta, pikiran, dikorbankan demi untuk agama. Nanti lama-lama cinta dengan agama, bisa otomatis cinta dengan baca Quran, merasakan nikmat, pikiran nikmat. Saya sering dikir mau bakil lambe wah buat era Masya Allah. Padahal Quran jelas wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraquna nasa wa yaquluna wa ila qalila. Wong munafike salat tetep salat nek males. Ora dikir kejaba ila qalila, dikire ning sethithik. Jadi nek wong munafike dikire sethithik ngono lho. Saya takoni diri jawab diri. Gimana kita ditanya sendiri, jawab sendiri. 1 hari 24 ini banyak zikir, banyak lupa. Kalau masih banyak lupa itu masih ketempelan sifat munafik. Meskipun hilang sifat munafik suruh jamaah 40 hari itu supaya menghilangkan sifat, ngikis sifat munafik. Mau bagi lagi zikrullah apa? Pada Allah dekat dengan kita itu sejauh mana kita dekat dengan Allah, Pak. Allah dekat dengan kita sejauh mana kita ini dekat dengan Allah. Kalau kita ini dekat dengan Allah, Allah pasti dekat dengan kita. Waladina amanu asadu hubbalillah. Orang beriman itu cintanya kepada Allah. Jangan sampai 8 macam itu cintanya melebihi Allah dan Rasul. Idene rambu-rambu kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amalun iktarotumuha wa tijaratun taksana kasadaha wa masakinu targana akhaba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fisabilillah wa tarabasu hatta ya'tiyallahu bi'amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Buka surat Tobat, kata Muhammad maksud ceramah di depan sahabat. Jika kamu sekali dengan bapak kamu, anak kamu, saudara kamu, istri kamu, teman kamu, harta kamu, dagangan kamu, rumah kamu, 8 ini kok cintanya melebihi Allah dan Rasul. Allah Rasul jihad dikalahkan dengan 8. Ya tetap cinta tapi harus dibawanya Allah dan Rasul. Awas tunggu suatu masa datang innalillahi bisa semua 8. Maka hendak Allah 8 ini tetap dicintai. Siapa orang cinta Pak kalau butuh, habis butuhnya 13 Pak. Masya Allah orang butuh seminggu kadang-kadang tangan orang cerdas yang atu-atu, sing cerdas ini tangan batang dino nih, ono ini. Jadi yo cinta dengan tujuh Masya Allah. Tapi harus dikalahkan dengan Allah dan Rasul. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Siapa yang 8 ini cintanya melebihi Allah dan Rasul, termasuk orang fasik. Fasik merusak tatanan, Pak. Jadi maka kita cobalah target setiap menggalau zikir sekurang-kurangnya kita membaca Quran 1 hari 1 juz. Itu kalau dicicil mudah, Pak. Tiap waktu sholat 2 lembar. Coba istri kita aja istri kita, anak perempuan kita tiap waktu sholat 2 lembar. Kalau 5 kali sudah 1 juz, 10 lembar itu 20 menit selesai. Masa udah setan gepeng 3 jam betah kok kurang 20 menit ora betah. Rugi. Mega setan wong rokok kereta ana rokok ke 6 cm lho. Jadi ora percaya mang disenteni kok sing tukang rokok kae. Kok tak ora disent 6 cm lho, Pak. 8 cm ki tekan ngene gabus ke lho. Jadi ini kita ke sana, ngono to. Ora gintek tekan ngene gabus. Jadi 6 cm. Nek 6 cm ki semenit, nek 6 cm alias 6 menit. Hanya 10 batang ya 60 menit 1 jam panas kok betah. Quran ora panas ora
betah lah aneh ben aja. Apa Pak? Jadi nawaitu kita ini untuk diri kita, agama ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Nanti di akhirat Pak selisih satu subhanallah tidak sama loh Pak. Iya, si A ini satu hari baca Quran 1 juz, yang satu 8 lembar, yang satu lagi 5 lembar, yang 2 lembar, yang tidak baca ya tidak dapat gitu. Jadi kaidah usul fikih, man kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Siapa yang banyak amalannya banyak pahalanya. Datang masjid Jumat itu yang teko setengah 12, dengan setengah 12 lebih 5 lebih 10, itu pahalanya tetap beda. Mbak selisih aku semuanya tetap beda. Tapi fakta kalau ke masjid itu kalau sudah ada baru datang. Coba sekarang siapa yang telaten? Yang telaten. Kata Nabi setiap hadis sholat Jumat kaki jangan dirubah dari posisi tahiyat, baca Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Falak 7 kali, Binas 7 kali, diampuni dosa selama 1 minggu. Ini satu kampus, satu masjid paling-paling memang 4 atau 5, kadang remeh loh Pak. Bablas. Makin kenyataan jadi fadilah itu tidak dirisaukan, padahal itu pasti. Siapa wudhu di rumah pergi masjid, langkah naikkan derajat, langkah kiri menghapus dosa, itu sudah pasti. Siapa yang sholat 12 rakaat dibangunkan satu gedung di surga, sudah pasti. Kalau akhir, kalau dunia belum tentu pasti Pak. Kita ngaku nyawa teh 4 juta ini gembelek kiri ngedit ora cukup. Wis usaha tapi tidak dapat, ini fakta. Jadi dunia ini kadang usaha mempeng dapat, tapi ada juga yang usaha mempeng tidak dapat. Itu fakta. Di pangan orang ini, wah aku rugi 2,5 juta. Kayak rugi 2,5 juta. Jadi sudah usaha tapi tidak dapat. Tapi kadang-kadang tanpa usaha dapat. Dunia itu loh, tanpa usaha dapat. Punya ladang 5 hektar, pasang mati anak 5 dibagi roto 1 hektar, sehingga besar dan kecil yang umur 2 tahun dapat 1 hektar tanpa usaha. Itu dapat. Pulang bendera nggak berkat tanpa usaha dapat. Tapi kalau akhirat usaha masing-masing. Maka mari sama-sama kita pupuk kesempatan Pak Rohis masih gandeng dengan jasa di banyak amalan akhirat. Bermiliar-miliar tahun tidak ada ujungnya. Coba saya kerja dunia ini untuk bekal hidup 100 tahun, makan, pakaian, kendaraan, rumah, nikah untuk 100 tahun. Saya mau baca Quran, saya baca marita etika di masjid. Untuk akhirat saya, sama tahajud mau duka untuk akhirat saya 1000 tahun. Kalau dihitung secara ilmu hitung untuk dunia 100 angka 1000 itu 10 loh Pak. Tipe 10. Sebaiknya nek macul becak berhaji nyopir gali pasir 1 jam, motor Quran kudu 10 jam. Kita masih kebalik, urus dunia 10 jam, kadang menek lembur-lembur, akhirat 1 jam. Coba kalau dihitung mengandalkan sholat 5 waktu itu cuma 10 menit lah, kalau paling kusuk 10 menit dari wudhu sampai ke masjid sampai pulang. Kalau 5 kali cuma 50 menit. Kalau tidak ditambah salat sunnah, ditambah tahajud, duha, dajis, tambah baca Quran, berapa menit kita untuk akhirat Pak? Maka kita berusaha bagaimana 24 jam ini sudah dinilai ibadah ikut Nabi. Ya ini Pak hebatnya. Meskipun tidur ikut Nabi tetap dapat pahala. Nah, makan pun ikut Nabi dapat kenyang, dapat pahala. Ke WC hilang lelangan, perutnya mulesi tapi dapat pahala. Gitu loh Pak. Jadi 24 jam ini ikut Nabi. Maka nafsu kita diikutkan dengan agama yang aku bawa. Ini hati Nabi Pak. Jadi jangan kali-kali nafsu ngatur agama. Maka perlu dilatih. Sebenarnya tanpa dilatih memang sulit. Maka ajar ulama tiap bulan 3 hari itu masih banyak yang lolos. Hanya 3 hari, 27 hari di rumah untuk ngurusi dunia sih mau ditinggal ini loh. Dunia ini mau dikumpulkan ngumpul ke kulkas, meja kursi, dipet, lemari, piring, tak sedulur windir piring, sausin,
isih utang 2 lusin nek keliling njupuk ki opo to jane sampean ki to. Manuk kok maneh dong yasinan ki men ora kangenan nyilik. Oleh yasinane setahun pisan wong 50 wong. Nek 50 omah 50 minggu setahun itu. Piringin nongkrong nang lemari kowe setahun ora dinggo. Saiki malah ganti mangkok. Ya piringi ora kanggo juga. Allah, bareng donya dikumpul-kumpul dikumpul mau ditinggal. Kalau ngumpulin akhirat tak kumpulin amalan lah kanggo akhirat kekal abadi. Satu subhanallah saja nilainya sudah lain. Allah tidak pandang rupa harta dan harta kamu, rupa kamu. Lihat sejarah ketika Rasul duduk-duduk di masjid, di depan masjid ada pemuda lewat yang ganteng, pemuda tampan, pemuda apa ya, tegi lah gampangnya, tegi, pemuda tampan, anaknya orang jutawan, bangsa sahabat, lihat pemuda itu. Lihat, ya gimana pandangan kamu terhadap pemuda itu? Ya Rasulullah, itu orangnya hebat, pemudanya tampan, jutawan. Kalau dia bicara pasti didengar orang. Kalau dia melamar gadis pasti diterima. Memang suki. Ini Rasul diam, tidak lama kemudian ada pemuda lewat yang nomor 2. Pemudanya jombang samping, orangnya kurus kering, miskin, mendingan gendut itu miskin, kurus kering, compang camping, awake kurus, mentutan di sana. Pokoknya renek regane itu di sama ke jangan renek regane, tapi bajunya compang camping, orangnya kurus kering, miskin. Hei, sahabat lihat itu pemuda yang nomor 2 gimana? Ya Rasul itu orangnya miskin, pakainya compang camping, orangnya kurus kering. Kalau dia bicara tidak mungkin didengar orang. Kalau dia melamar gadis tipis harapan. Tipis harapan. Boleh janda top mungkin ya. Janda top pemuda yang kurus, pemuda yang boleh janda top mungkin diterima. Nanti ke janda top tua kompel. Andai kata melamar gadis tipis harapan ya Rasul. Kata Nabi, hei sahabat, pemuda yang nomor 2 ini sedang berzikir, ini orang beriman. Pemuda pertama itu orang kafir, tidak zikir. Pemuda satu ini lebih baik daripada sepenuh bumi seperti pemuda yang pertama. Coba. Sekarang orang yang nongkrong di minta 8 miliar Pak. Ongko polun wis songo, masih lebih 5 juta. Nanti tahun 50 berkira sampai 9 miliar. Islamnya 4 tahun yang lalu itu masih 24%. Sekarang tinggal 15%. Di Cina itu ada 10 Pak, 10 bukan 1 kelurahan, 10 seorang Islam 1 biji pun tidak sudah ada di Cina kan. Jadi tidak ada suara azan di situ Pak. Nah ini jadi seler penazan. 10 tidak ada orang azan. Maka suruh pergi ke sana itu maksudnya itu menyampaikan orang-orang itu. Masya Allah 8 miliar seperti pemuda pertama tadi orang kafir. Lebih baik pemuda 1 ini coba. Pemuda 1 di hadapan Allah lebih berharga daripada sepenuh bumi 8 miliar seperti pemuda yang pertama. Karena orang yang kedua tadi orang sedang zikir. Maka keluar masuk nafas kita ini untuk banyak zikir Pak. Ya Pak ya, zikir. Waktu zikir habis orang zikir ya tetap habis. Coba pada mari ini itikaf di masjid istiqomah sampai mati, aku tak istiqomah. Mari saya gantikan waktu saya di masjid. Sing pinter mulang, sing bodoh ngaji. Itu amalan, zikiran, doa. Ya habis sing balik. Nama rokok sak batang ya habis juga. Jadi gunakan waktu kamu untuk agama. Kalau tidak, waktu kamu tetap habis kamu. Tapi bukan untuk perkara agama. Gunakan harta kamu untuk agama. Kalau tidak, harta kamu tetap habis tapi bukan untuk perkara agama. Nek ulama ngajar ke setiap tahun 40 itu kecil Pak. Wong buruh bedol singkongnya bisa. Wong menake wong curang jabut singkongnya Pak rokoknya 12.000. Tahu 10.000. Ini nek setahun 3 juta 600 ya Pak ya. 10 ping 300 juta. Kowe nek diparuh biak 1 juta 800 nek mbok wedok, sing 1 juta 800 gembol mau 40 dina cukup. Duitnya rokok curang Pak di keluar 40 hari.
Jika duit rokok tok niku lho, gurung duit rantang. Saiki rokok nggon aku sing 28.000 kuwi enak lho tangga. Aku pas ning warung pas sing wedok ki ngomong Pak Jenal, wong nggon aku jan uri. Jawa uri-uri tapi HP pun niki kula tuku beras 3 kilo niki kok bapake bal sekolah dan melok mangan. Niki roke 28.000 dipangan dhewe niki. Jan uri. Roke 28.000 pangan dhewe, aku tuku beras engko bali bisa melok mangan. Bapakku jan uri ngono Jawa uri. Masalah. Nggih Pak, dadi nek 40 dina orang di alasan didutke jane ming alasan 1000 alasan. Tenang Pak 1000 alasan. Coba ditegakno ngono. Tego aku 40 dina tak pisah karo bojo karo anak karo ladang karo toko karo kantor tak tawajuh akhirat. Wong sak wayah-wayah lho Pak akhirat. Wingi tangga kula ning pas omah ki ming 400 meter. Masal ming geberet paku ni lho sikile ning kandhange geberet paku. Wedhus pirang-pirang lho urusan wedhus aja Bu. Menawa ngantek gelang meneh wedhus aja kowe. Kebu sapi model iki raja kaya. Ning ning kakian yo kaya raja. Masane asar make ngarit kaya raja to ndere kuali to. Ming urusan wedhus ning kandhang bleret kena paku ora dirasa. Ora ngantek seminggu kok dut Pak. Apa ini tetanus ngono. Alasan ini goreng dokter kejam itu kan saya ning kuburan to ning alasan paku to niku wis ngrasake paku wis tuwek iki lho mlane paku sing wis nayane ngati-ati tenang ya usaha. Masya Allah. Ih, nek ora acung kowe. Allah, sing ning kuburan. Iki metek jero to. Itu setengah. Nek ana sing arep lamar silakan. Tenang. Masya Allah. Wis tekan akhirat saiki Pak. Dadi adike kabeh ning akhirat. Sing kaya ning akhirat, sing miskin akhirat, petani kabeh ning akhirat. Ki akhirat ming loro to. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan ke surga, satu golongan ke neraka. Udah titik. Maka yang kita lakukan ini kita ini jalur yang ke surga, jalur ke neraka. Harus dingermo ini penting anggone. Lihat sejarah ketika Rasul duduk-duduk sama sahabat. Rasul mengatakan tadi malam saya ngimpi masuk surga. Baik, saya masuk surga, kayak ngimpi, orangnya masih di dunia adalah ngimpi. Kalau saya masuk surga, di surga ada orang dipanggil dari laman pintu surga manggil semua. Maka siapa buah ya Rasul itu orangnya hebat amalannya, jelas tinggi amalan. Inilah orangnya Abu Bakar. Masya Allah, 8 pintu surga manggil Abu Bakar. Siapa yang hari ini memerdekakan budak? Kata Nabi, saya ya Rasul hari ini memerdekakan budak. Budak kan yang sing lanang ya padha karo unta siji lah 20 juta, lalu 10 juta. Budak sing apik mungkin kuat kenceng ditolak larang. Siapa hari ini yang memerdekakan budak? Saya ya Rasul. Siapa yang hari ini puasa sunat? Saya ya Rasul. Siapa yang hari ini nengok orang sakit? Saya ya Rasul. Siapa yang hari ini ngantar jenazah? Saya ya Rasul. Masya Allah, Abu Bakar 1 hari 4 amalan. Coba sekarang mana ada orang yang pas poso sunat, ono mati ngantar kirim kuburan, yuk nengok orang sakit, yuk sedekah 10 juta gitu. Abu Bakar, ini orangnya Abu Bakar. Saya melihat di tengah surga ada rumah putih mutiara. Gebiar-gebiar saya memasuki perasaan saya ini rumah milik saya. Oh bukan, ini milik pemudaku res. Inilah orangnya Umar. Masa kemudian Utsman Ali itu semua. Kemudian sahabat Durrahman, hei Durrahman, saya melihat kamu datang ke saya kok terlalu lambat. Kenapa? Tapi kamu jawab, ya betul, saya sedang dihisab karena harta saya banyak. Sedang ditanya, harta kamu dari mana, di kemana? Jawab, Durrahman bin Auf,
lek kaji tiap tahun mau meneng wong Medina, Mekah, Medina. Lek sedekah 100 unta pernah disedekahkan, amaliyahnya. Orang sekarang yang bandingnya berturungan berendah. Itu saja datang di depan Nabi, masuk surga belakang. Kamu nanti masuk surga dengan merangkak nangis. Coba usaha bisa dengan berdiri, gimana? Hutangkan kepada Allah. Apa harta kamu semuanya? Nah, maka pulang dia mau pergi, mau membelanjakan hartanya untuk agama. Itu dipanggil, Derman ini dipanggil lagi. Ini Jibril baru saja datang, tidak wisma harta, tapi kalau ada tamu dijamulah. Kadang saya ini Pak Sugi, kayak madang, pas kayak madang, enek tamu luruh khusus sih, malah cuci tangan. Wah, nek tamu ini melok makan. Masya Allah. Nek tamu, layanilah tamu sebaiknya. Kemudian kamu 3 itu perintahnya. Kalau ada orang minta jangan ditolak. Orang jaluk, apa yang jaluk, neno, ini jaluk, neno. Siapa ada orang minta, jangan ditolak. Kemudian silaturahim dengan keluarga kamu, sambunglah silaturahim dengan keluarga kamu, itu mencukupi. Coba Pak, itu apa perintah Nabi? Sudah perintah dengan jeroman, itu hadis untuk kita. Dan kalau ada tamu dilayani dengan baik, kalau ada orang minta jangan ditolak, silaturahim dengan keluarga. Ini Pak, jadi sahabat saja masuk surga belakangan, padahal amalnya banyak. Maka mari sama-sama kita berusaha. Modalnya yaitu jangan cinta dunia. Kata Imam Ghazali dalam Ihya juz 3, orang bisa dikurullah setiap detik ini bingki soidunya. Kalau hati sudah lepas dari cinta dunia, dunia pegang saja di tangan atau di sana. Cara di sapi ya meneng kandang itu, neng duit ya neng sana. Ini biasanya Pak, harta pikiran itu kalau dicurahkan untuk dunia, makin cinta dengan dunia. Ini otomatis sudah berefleks. Bapak ngimbol uang 2 juta, rek pasar daya murni, mlebu pasar di memek kuatir nek kecopet. Ini masa uangnya dikorbankan berikan kambing, pulang sudah pindah cintanya, geser ke kambing, otomatis dengan adang kayak ngarik, kayak ngeplay godong sengkol. Kok ganti sasi, enek ngondol tanah, kayak jejer berdekatan. Regane yo biasa wae, mbokne ditulisan gimana? Ya ora apa-apa. Adol iki kurang, terpaksa adol wedhus, wis ora apa-apa ditolak, sok golek meneh. Wedhuse dikorbanno dibelikan tanah. Otomatis cinta geser maring tanah. Tadi dengan agan kayak narik, saya kuna agan kayak macul. Maka sekarang makin cinta dengan dunia, makin cinta. Kenapa? Yang dibicarakan dunia, yang dilihat dunia, yang berkembang dunia, setelah dapat dunia dikorbankan untuk dunia, dapat dunia dikorbankan untuk dunia, makin cinta dengan dunia. Maka kita kerja mempeng, golek dunia sing mempeng sampai lebih kanggo agama. Nah, nek mampu haji berangkat haji. Saya kaji 60 juta Pak, kurang lebih ya 60 juta. Sorry, Imam Ghazali punya harta 3 kali lipat wajib haji. Kalau sekarang haji itu 60 juta, punya harta 180. Sak ladame, sak omahe kok dihitung 180, dicekrik sepertelon dikaji cukup, itu dikatakan wajib haji loh Pak. Saya dihitung kok balik ngomong dewi-dewi nek badannya nek 180, berarti aku udah daftar haji. Siapa yang mampu haji tidak berangkat haji, gedulang Israel, fal yahud Yahudian an Nasrani. Silakan kamu mati Yahudi dan Nasrani. Ngeri loh Pak. Harta itu bukan dilarang, silakan. Tapi resiko harta, cara mencari baik digunakan yang baik tetap dihisab. Cara mencarinya baik digunakan salah geret ke neraka. Meskipun digunakan yang baik bangun masjid pondok pesantren, tapi cara mencarinya salah tetap neraka. Apalagi cara mencari salah digunakan salah, nemen. Pantas Rasul mengatakan yadkhulul fuqara
qara'ul jannata qabla al-aghniyah bi 500 amin. Orang mukmin yang fakir kok sabar dengan kefakirannya, masuk surga lebih dulu daripada yang kaya, selisih 500 tahun. Menjadi orang mukmin malah seneng masuk surga lebih 500 tahun. Nabi saja pernah doa kok. Jadi miskin itu bukan hina loh Pak. Jangan dianggap hina, itu dipandang manusia hina, tapi dipandang Allah tidak mungkin Rasul itu doa yang jelek. Doanya bagus-bagus. Doa wa mahyini miskinan wa mati miskinan maksudnya fi zumratil masakin, ini doanya Rasul. Apa itu doa jelek? Tidak mungkin. Tapi nek kadung dadi wong kaya ya ora apa-apa kadung. Di mobil gunakno kanggo dakwah, di motor ya dakwah. Ayo saiki lawangke wektu Pak, tenaga, pikiran, niat sing belum pernah 4 bulan secepat mungkin Pak 4 bulan. Insyaallah Pak nggih. Di setiap tahun 40 hari. Bulan Juni ya aku tahun ngarep wingi tahun ini bulan Juni tak metu bulan Juni lama. Aku Agustus tak ancang-ancang. Jadi setiap bulan 3 dino bikin rombongan 3 hari, kemudian 1 hari 2 jam setengah, 2 jam lebih 30 menit khusus untuk agama. 2 jam setengah. Ojo salah tangkap. Wong lumpatnya saya ngomong 2 batang setengah. Siap sabari 2 batang setengah ngerosok. Ini 2 jam setengah untuk perkara agama. Setengah jam baca Quran, setengah jam pikiran, setengah jam taklim masjid, taklim rumah, setengah jam untuk doa, setengah jam untuk dakwah. Insyaallah Pak ya. Jadi nanti silakan datang pada yang biasa datang. Saya niat 4 bulan tahun ini, bulan ini. Saya niat 40 hari, saya 3 hari, minggu keberapa. Insyaallah Pak ya. Subhanallah bihamdika, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,